sanes hiji atukang da Prabu Siliwangi mah gelar kumaha. Nu ngaranna Hade, nu kabijaksanaanna memang karasa kurahayat disebut sebagai Prabu Wangi. Tah ku sababrea jeung loba gitunya. Nah, dari situlah kemudian diturunkan, diwariskan jadi Siliwangi. Karena bukan hanya satu orang penguasa Sunda yang namanya Wangi. Berarti gitu itu gelar. Nama aslinya yang pertama kali siapa tad? Terus nu aya di film Prabu Siliwangi ayeuna nu mana tad? Rek percaya karena film atau rek percaya karena dokumentasi? Jadi Kian Santang juga gelar. Ti harita urang Sunda kenal karena budaya, ajaran Hinduism, karena ajaran Trimurti aya Pangeran teh tilu. Padahal sebelumnya orang Sunda teh ngagem keyakinan Sang Hyang Widi atau Sang Hyang Tunggal nu ngaranna pangeran anu disembah hiji. Dan deles orang walana tapi pengagum ya revolusi Prancis. Eta disebutkeun ngadegen kota Bandung cenah. Bet padahal anu ngadegen kota Bandung teh nyaeta saha? Tanapi misalkan upami seug urang ninggal gitu nya, dua kekuasaan teh dihijikeun. Ku salah sawios di antara penguasa anu kakoncara. Dihijikeun jadi ngajajar, disebutlah Pajajaran. Pileleyan daya Bandung nu dikantun ulangun sapunyere pegat simpai paturai ngan saliwatan cunduk waktu rek papisah Siliwangi kudu hijrah nyangga pancen sukarila asal negeri tong diranjang pileleyan daya Bandung nu dikantun ulangun sapunyere pegat simpai paturai ngan saliwatan cunduk waktu rek papisah Siliwangi kudu hijrah nyangga pancen sukarila asal negeri tong diranjang. Wah, kayak endingan gitu nya. Ya, Aya ending musik. Koda Disebutna teh? koda. Rauseun aya sama ingatan teh eta. Pileuleyan Daya Bandung. henteu sapunyere diteureun. Lagi jang samen eta mah tuh di sakola. Pileuleyan sapunyere pegat simpai nya sanes diteureun paturai. Patepang deui. Ai tineng? Paturai tineng. Tineng kan? Paturai tineng. Masya Allah. Siap ayeuna teh urang aya ngobrol. Da rame pisannya. Alhamdulillah ieu YouTube Saung Podcast teh geuning. Rame. Alhamdulillah. Viral pokoknya. Kontroversi lah pokoknya mah. Tapi bukan kontroversi karena mungkin kita beda literasi aja atau beberapa sumber atau beberapa cerita. Nah, gitu. Jadi kudu dilempeng-lempeng ieu teh nya Kang Harus Dery. diluruskan. Ya. Terutami ieu teh nu rame pisannya dugi ka ayeuna teh tentang Prabu Siliwangi. Iya ge asli saya sendiri masih banyak patarosannya tentang Prabu Siliwangi teh. Matak ayeuna mah adongkapkeun Ustaz Salman Iskandar. Pakar
pakarna. Sanes pakarna Yudi Brata sanes. Bos. beda, Sanes, beda. Pakar ya. Pakar ini mah, pakar. Tentang sejarah, Masya Allah. Sehat, Dad? Alhamdulillah. Kumaha Kang Subhan, Kang Dery? Alhamdulillah beki ganteng, Dad. Alhamdulillah. Dad. Tah, ieu teh seur keneh pertarosan, Dad. Ieu ti abdi pribadi sareng ti audiensna saung podcast. Ya, kamari teh kan asa cantun tas ngabahas ngajentrekeun Prabu Siliwangi. Ya. Komo ieu teh Prabu Siliwangi teh anu bener-bener diemut ku sadaya orang Sunda. Nah, gitu kan. Ngadangu si Prabu Siliwangi teh, ieu mah geus dulur. Ya, gitu nya. Ieu mah tos karuhun urang. Mohon. Gitu nya ngadangu. pisan. Sunda pisan pokona mah. Sunda pituin gitu, Sunda Nuhun. asli. Eta kan Original. original. Nah gitu. Nah itu teu acan kajelaskeun Tad. Perkawis ieu ge pertanyaan abdi oge nya. Mohon. Ada yang komen itu Prabu Siliwangi itu sanes hiji atuh Kang. Da Prabu Siliwangi mah gelar kumaha? Ngeunaan Prabu Siliwangi ya. Iya teh mangrupikeun salah sawios ya atau salah satu di antara gelar yang melekat kepada ya para penguasa Sunda. Jadi yang namanya kasundaan jeung kakawasaana, kekuasaan Sunda itu bukan hanya apa yang kita ketahui hari ini sebagai kerajaan Pajajaran ataupun kerajaan Galuh nu aya di Kawali atanapi kerajaan Pakuan nu aya di Bogor. Tapi nu disebatkeun kerajaan Sunda teh ngadeg ti tahun pertama miladia. Tahun pertama Masehi pada saat kekuasaan Aki Luhur Mulia atau Aki Tirem ngadegkeun kerajaan Salakanagara. Eta heula. Nah, Salakanagara itu kalau dalam bahasa kerennya, bahasa kulon, bahasa deungeun, nah western oriented gitu nya. Asik. Eta teh disebutna sebagai Silver Kingdom. Hartosna naon? Kerajaan. Kingdom teh kerajaan. Silver teh perak. Nah, berarti naon? Kerajaan Perak. Nah, kerajaan Perak gitu. Hartosna naon tina basa Sunda mah Salakanagara. Nagara anu diwangun ku peradaban batu mulia atau logam mulia nyaeta perak. Tasalaw sawiosna kan orang apalnya di wilayah Tatar Sunda atau di wilayah Jawa Kuluan atau Jawa Kulon atau Jawa Barat kan ada salah satu di antara wilayah yang di situ adalah tempat di mana ya persemaian dan juga penambangan ya logam mulia baik itu emas ataupun perak. Oh ya. Nah, makanya kekuasaan di situ yang kita ketahui sebagai wilayah Cikotok ya, penambangan emas. Kemudian Kira-kira juga Cikotok. Cikotok lain. Ci. Ya. Banten Selatan. Ayo Cikotok. Ayo Cikotok. Allahu Pusat Akbar. emas eta dinya. Nya apal Kang dari mana? Oh iya, Banten. Banten. Salah sawios di antawisna wilayah kekuasaan Salakanagara itu melingkupi dari wilayah Pandeglang di wilayah paling kulon, paling barat, di wilayah ujung kulon, di wilayah Provinsi Banten hari ini itu kemudian meluas sampai ke arah Cikotok, bahkan kemudian menguasai kota Pelabuhan Kalapa. Kota Pelabuhan Kalapa teh berikutnya dikenal sebagai ya kota pelabuhan Sunda Kalapa ketika dikuasai oleh kerajaan Sunda. Berikutnya ketika kekuasaan Sunda ditundukkan oleh kekuasaan Cirebon, ya kemudian juga Wahanten dan juga Demak, maka disebut sebagai ya kota pelabuhan Jayakarta atau Fatan Mubina. Ya. Ketika kolonial datang disebut sebagai Batavia. Ketika Indonesia merdeka menjadi kota pelabuhan Jakarta. Nepi ka ayeuna gitu kan. Nah, kalau kita perhatikan kerajaan awal yang menguasai ya Kasundaan atau wilayah Tatar Sunda itu nyata Silver Kingdom Yang tadi atau Salakanagara. Yang dipusakai oleh penguasa pertamanya namanya Aki Luhur Mulia atau juga disebut sebagai Raja Aki Tirem. Yang pertama kali mendirikan kekuasaan yang ada di Tatar Sunda. Makanya kalau kita jujur sejarahnya Kang Derinya, Kang Subhan, kalau kita jujur pada sejarah kebangsaan yang ada di negeri ini, maka kerajaan yang dikenal paling tua di Indonesia itu di Biladil Jawiyah, Nusantara Indonesia ini adalah kerajaan Salakanagara, kerajaan Perak.
Soalnya nggak ada Paling tua sejak di awal Indonesia. ya abad 1 Masehi Oh. di Indonesia. Tapi sekarang kita mengenai sebagai kerajaan Kutai. Ya enggak? Padahal kerajaan Kutai itu Di pelajaran-pelajaran sekolah? iya. Ini kan dari sekira ya 4 atau 5 Masehi. Heeh. Nah, ini menunjukkan bahwa kalau kita mau jujur gitu, tapi kan banyak yang nggak jujurnya kan. Ya, Nah, ini yang jadi masalah Berarti yang gitu. diajarkan Saud di sekolah tuh belum tentu benar. loncat. Iya, makanya kemudian kembali kepada ya apa namanya itu rujukan apa yang dijadikan sebagai panduan gitu untuk mendaraskan atau menjelaskan lebih lanjut berkenaan dengan kajian kesejarahan gitu kan. Itu yang pertama bahwa yang namanya kerajaan Sunda itu tidak melulu Pajajaran ataupun Pakuan ataupun ya Galuh. yang Galuh. ada di Galuh. Bukan itu, tapi harus melacak kembali kepada sejarah Sebelum itu. peradaban nu aya di Tatar Sunda. Dan di Tatar Sunda itu kerajaan awal itu disebut sebagai Salakanagara atau Silver Kingdom. Bahkan Kang ini Kang, catatan berkenaan dengan keberadaan Salakanagara ini pernah dikutip juga oleh Babe Ridwan. Apa Babe Ridwan karena suka kontroversinya. Oh, Babe Ridwan. Babe Ridwan. Betawinya. Ridwan Saidi, Ya. ya beliau juga cukup gap juga ya dalam masalah berkenaan dengan sejarah Kasundaan, sejarah nu aya di Tatar Sunda bagian Kulon, Jawa Kulon gitu kan, seperti itu. Jadi beliau juga mengutip apa yang pernah dinarasikan oleh dinasti Ptolemy. Apa dinasti Ptolemy? Dinasti Ptolemy itu satu dinasti yang dibangun oleh Jenderal Claudius Ptolemus. Apa Claudius Ptolemus? Hah? Walanda atau Itu Portugis? Claudius mah Claudius Ptolemus. juga Yunani gitu. Emang. Yunani. Jadi pada masa kekuasaan kemaharajaan orang-orang Helenis, orang-orang Yahudi, orang-orang Yunani Makedonia pada era Alexander the Great. Apa Alexander the Great? Namanya tuh apa lu Jika tuh? nama tukang mie ayam lo dihandap geuning Kang Deri tah. Kan cuanki. Jadi Ya Allah. Alexander the Great atau Iskandar Al-Kabir atau Alexander Magno atau Magnus Alexandros pada sekira ya 330 ya Masehi begitu ya. Mereka ini kemudian apa namanya itu mendirikan kekuasaan dinasti ya Makedonia ya yang apa namanya itu dimulai dari wilayah Pella ya Yunani sampai ke wilayah ya Indus yang ada di Pakistan dan Hindustan. Oh, Kemudian yang mengarah ke arah barat itu sampai wilayah Tripolitania yang ada di Libya. Nah, kekuasaannya sedemikian megah begitu ya. Ini pada akhirnya kemudian ya pasca Alexander the Great itu wafat begitu ya. Dia kan tidak punya pewaris tahta, anaknya baru berusia ya kurang dari 2 tahun. Nah, akhirnya dibagi-bagi kepada 5 para jenderal militernya. Satu di antaranya lah Jenderal Claudius Ptolemus yang dia mendapatkan jatah di wilayah ya dari mulai Syam sampai wilayah Libya. Artinya apa? Timur Tengah. Timur Tengah sampai ke wilayah pantai utara Afrika. Ya. Itu kekuasaan dari Jenderal Claudius Ptolemus. Nah, disitulah kemudian dinasti Ptolemy diambil dari kata Ptolemus. Ya, tadi, Nah, dinasti Ptolemy yang paling terkemuka di antara sejarah itu adalah sosok Maharani Cleopatra. Itu dinasti Ptolemy. Nyambung gadinya. Nah, Cleopatra Tapi itu kalau kemudian Patra mah gak asing ya kita ya. ya nggak asing kan, Mesir. orang Mesir. Jadi Mesir. sebetulnya dia orang Yunani. Aslinya Yunani. Aslinya anak keturunan dari Claudius Ptolemus. Ya. Dan dia ini pada akhirnya kemudian tunduk pada kekuasaan dari Romawi yang beribu kota di Roma ketika apa Julius Caesar mengawini Cleopatra. Nah, sejak itulah kemudian kekuasaan Helenistik Yunani yang ada di Mesir akhirnya dikuasai oleh kerajaan Romawi. Menariknya ini Kang, menariknya begini. Dalam catatan yang dikutip oleh Babe Ridwan, ya Ridwan Saidi di dalam penjelasannya itu dia mengatakan bahwa dinasti Ptolemy, entah dinasti yang raja keberapanya ya, Ya. dia itu kemudian ya selalu kemudian mengadakan transaksi perniagaan jalur dagang dari wilayah barat sampai wilayah timur. Satu di antaranya adalah ya menyebutkan ya negeri Agripa atau Agrippa dalam bahasa Yunani itu adalah Silver Kingdom. Oh. Kela tadi. Sekedik-sekedik kudu ngopi heula ya mata saya rada ngebul ya Allah.
Aduh. Masya Allah, hatur nuhun. Berarti kerajaan Salakanagara teh pusat pemerintahannya di mana teh? Jadi anu kahiji disebatkan Salakanagara teh puseur dayeuh puseur nagara atanapi ibu kota pemerintahan itu pada awalnya di wilayah Pandeglang. Pandeglang. Nah, kemudian berpindah ke arah tengah ya yang kita ketahui hari ini sebagai lereng Gunung Salak atau di wilayah Pakuan atau di wilayah Bogor. Berikutnya juga bahkan berpindah ke kota Pelabuhan Kalapa. Kunaon disebut kota Pelabuhan Kalapa? Soalnya loba pongkol kalapa. Ya namanya pesisir pantai. Sarua jeung ketika Salakanagaranya runtag, berikutnya disublimasi dikuasai oleh kerajaan berikutnya, yaitu kerajaan Taruma Nagara. Anu kakoncaranna teh pamimpinnya eta Prabu Purnawarman. Tapatarosana kunaon disebut kerajaan Tarum atau Tarumanagara. Sok apal teu? Teu sih. Baheula. Kan dia mah geus mulai kenal ya, Tarumanagara udah mulai kenal. Jadi baheula mah ketika para penguasa yang ada di Biladil Jawi, di Nusa Hindia atau Nusantara begitu. Mereka menamakan kerajaannya berdasarkan kepada apa yang terlihat pertama kali atau yang paling banyak di wilayah itu. Misalkan apa? Mun urang ayeuna ningali ka Keraton Trowulan disebut Mojo Pait. Soalnya loba pohon maja anu ngarasana pait. Nya. Berarti nah, ketika orang-orang yang ada di Cirebon butuh buah maja, tapi langka disebut maja lengka. Atau misalkan aya Sumedang naon Sumedang tadi? Kaheula canang kadinya. Jauh kan kesabaran itu. Gigireun Majalengka Sumedang tadi. Berikutnya ketika Pangeran Prameswara ya, memasuki wilayah Semenanjung Pamalayu di kota pelabuhan, dia menemukan banyak pohon Malaka, maka disebut sebagai kota pelabuhan Malaka dan kerajaannya disebut sebagai kerajaan Melaka. Nah gitu deui pas waktu ya pendiri kerajaan dari Tarumanagara atau kerajaan Taruma loba pohon ataupun rumput tarum yang sepanjang jalur sungai, makanya disebut Citarum. Jadi tarum teh jukut. Iya, pohon, salah satu ya ilalang yang ada di pinggir sungai, pinggir kali gitu, seperti itu Kak. Jadi di Bandung tapi nya. Oh, kan panjang atau sepanjang jalan itu adalah udah memang tumbuhnya di sekitar sungai-sungai aja ya, panjang sungai. Karena apa? Karena yang namanya pusat kuasa pemerintahan di era klasik itu banyak yang berdiri di kota-kota pelabuhan. Karena apa? Itu erat kaitannya dengan perniagaan yang menopang perekonomian dan kemudian kekuasaan politik. Betul. Itu dulu akses ya, di masa klasik ya. Gitu. Jadi kalau kita kembalikan kepada apa yang tadi didiskusikan di awal ya, ketika negeri Agire atau Agripa atau Silver Kingdom atau Salakanagara dikenal luas di wilayah Mesir pada era dinasti Ptolemy, bahkan catatan sejarah menyatakan bahwasanya perniagaan antara wilayah barat di Timur Tengah ya, di wilayah barat sampai ke wilayah timur itu karena apa? Wilayah timur itu penuh dengan rempah-rempah yang dibutuhkan sebagai penambah cita rasa dan rasa nikmat yang mereka dapatkan ketika apa? Ketika ya dicampur dengan bahan makanan di antara mereka. Salah satunya itu adalah makanan yang ya mereka paling suka, yaitu daging. Daging diawetkan dengan mencampurnya dengan rempah-rempah, menambah cita rasa dan awet. Apalagi di wilayah Mediterania, kan yang namanya Mesir itu dekat dengan Laut Mediterania. Kadang di beberapa wilayahnya itu juga kadang 4 musim bukan 2 musim seperti kita. Nah ini yang kemudian terjadi. Makanya mereka butuh pengawet untuk makanan-makan mereka, termasuk juga menambah cita rasa. Selain itu di wilayah timur di negeri kita begitu ya, itu juga bukan hanya rempah-rempah Kang, bukan hanya semacam lada hitam gitu ya, atau cengkeh dan lain sebagainya, pal segala macam. Tapi juga ya di negeri timur, di Nusa Hindia ini, di Biladil Jawi ini ya, ini juga banyak menghimpun dan sangat banyak berserak ya, berkenaan dengan keberadaan dari ya aneka rempah, kemudian juga keberadaan dari ya fauna ya, flora yang sangat beragam, dan itu juga dibutuhkan oleh yang di sana nggak ada ya, yang nggak ada gitu ya. Karena ya kebayang atau gurun atau segala rupa lah, kebayang lah siga kuma gitunya. Jadi itu yang kedua, dan yang lebih daripada itu ada komoditi yang tidak dihasilkan oleh wilayah barat,
yang hanya ada di Di wilayah sini. timur, Hmm. yaitu apa? Apa yang kita ketahui sebagai pohon gaharu. Tahu pohon gaharu? Yang buat parfum. Nah, betul sekali. Yang bisa dipakai sebagai buhur. Ya. Dari wilayah Aceh sampai Sumatera sampai Jawa dulu banyak ditemukan pohon gaharu. Timur. Sakieuna nyakangnya nu ngayeuna kayu gaharu Mahal. awisna jutaan eta teh, Ayeuna Kang. masih aya Sampai kayu sekarang. Aya kan, Oh, aya iya, kan. daerah Arab ya, Timur Betul. Yang berikutnya, keberadaan dari kamper terbaik. Hmm. Kamper terbaik itu dari kristalisasi dari cairan yang keluar dari Mata air. pohon Oh, motor. ya, Pohon. kamper barus. Di wilayah yang disebut oleh dinasti Ptolemeus itu sebagai Barousai. Barousai itu adalah kota pelabuhan Barus di wilayah Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, bagian pesisir barat, yang disebut oleh orang-orang Arab sebagai Al-Fansur. Makanya Kang, kalau kita perhatikan kan ada Imam Al-Fansuri ya, berarti berasal dari negeri kita, dari kota pelabuhan Barus. Sumatera gitu ya. Mohon sih gitu. Jadi negeri orang itu sudah dikenal sejak zaman dinasti Ptolemy dengan kota pelabuhan Barosai, penghasil kamper terbaik dari kota pelabuhan Barus, tempat di mana pohon-pohon Barus itu kemudian ya menghasilkan ya cairan bening yang mengkristal dan itu menjadi kamper terbaik sebagai bagian tak terpisahkan dari proses pembalseman atau mumifikasi para Firaun. Nah, Firaun Kang ya, Firaun kan apa ya? Para penguasa Mesir tah sebelum era dinasti Ptolemy. Bayangkeun Firaun geus meuli kaper Barus ti negeri urang. Jadi sebelum dinasti Ptolemy berkuasa, perniagaan antara wilayah barat dengan timur, timur dengan tenggara, iya, saling terhubung. Dengan apa? Dengan jalur maritim. Makanya hasil penelitian dari Profesor Dr. N.A. Baloh dari Baluchistan di dalam buku The Adventure of Islam Indonesia, beliau menyatakan bahwa Islam sudah sampai ke Nusa Hindia atau Hindia Timur atau ya Nusantara. Nah, di masa kolonial disebut Hindia Belanda, Iya. Hindia kan Masih disebutnya, nyatu atau Oost India, atau dalam hal ini adalah ya East India atau Hindia Timur, negeri urang Indonesia ini nama Kang, itu sudah terkoneksi sejak awal pertama Hijriah, ketika Rasul dan para sahabat masih ada. Yang meneliti ini bukan orang kita, tapi orang Baluchistan yang dipublikasikan tahun 1980 melalui jalur maritim, melalui jalur perniagaan antara Timur Tengah dengan negeri kita sudah terkoneksi, sudah terhubung. Meskipun dikenalnya belum Indonesia ya. Ya, masih- dan aya Indonesia mah Wah, kereta masih jauh 45, gitu ya. bahkan penyebutan Indonesia nya, punten ya Kang ya, itu dikritik ku Pramudia Anantatur ya. Pramudia Anantatur sampai menyatakan kenapa bangsa ini Disebut. mau-maunya saja dinamakan identitasnya oleh pihak kolonial, Ya. oleh penjajahnya. Kenapa Karena membuat sendiri gitu ya? kunaon lain disebut kusorangan gitu. Jika si ganu tuh pede, si ganu inferior gitu. Ya. Indonesia sendiri disebut kali pertama oleh sosok etnolog, ahli etnik ya, ilmu yang mempelajari berkenaan dengan etik manusia. Namanya adalah James T. Logan. James T. Logan itu mempopulerkan istilah Indonesia untuk menyebutkan gugusan kepulauan yang ada di Nusa Hindia atau Hindia Belanda. Jadi bangsa orang disebut sebagai Indonesia itu ku pihak kolonial. Wah. Itu yang dikatakan oleh Pantara. Itulah yang menunjukkan bahwa bangsa ini inferior katanya. Buktinya apa? Daek mah disebut sebagai Indonesia gitu. Oh, gitu. Jadi kembali ke pembahasan tadinya bahwa jalur maritim itu sudah menghubungkan antara wilayah barat khususnya Timur Tengah Iya. dengan negeri kita. Negeri kita ya. Nusantara, Ternyata udah Nusa terhubung Hindia, dari dulu Indonesia. ya, Teh, ya. Udah terhubung dari dulu. Nah, makanya Oke. kemudian catatan sejarah yang diungkap oleh dinasti Ptolemy bahwa sudah ada perniagaan berkenaan dengan logam mulia dengan Silver Kingdom atau Agiri atau Agrippa, itulah menunjukkan hubungan antara ya orang Sunda jeung orang Arab, orang Mesir, bahkan dengan orang-orang Helenistik, orang-orang Yunani. Termasuk juga ketika membicarakan berkenaan dengan Firaun yang membeli kamper Barus
sudah terkoneksi jeung orang Tapanuli jeung orang Batak gitu. Bayangkan oleh kita gitu. Jadi selama ini narasi sejarah yang kita dapatkan itu narasi sejarah versi pemenang perang, yaitu apa? Kolonial gitu. Makanya Betul. kemudian penulisan sejarah kita kadang-kadang suka terjebak dengan istilah Nederlandosentris. Iya. Apapun yang berasal di Nederland dianggap sebagai fakta kebenaran. Betul. Bahkan menemukan kota A, B, C itu orang Belanda semuanya, padahal siapa ya? Warganya juga udah ada dari dulu ya di sana. Iya benar-benar tadi. Masih gak orang lain nanya. Ketika membicarakan masalah Bandung, ya cecek kasih liwang ya nanya. Bandung itu kan sejarah menyebutkan bahwa Bandung itu ya yang kemudian disebut sebagai penggagas berkenaan dengan berdirinya kota Bandung ini adalah sosok yang kita ketahui sebagai Herman Willem Daendels. Iya. Yang ngomong ketika di 0 kilometer nya anu aya di jalan naon Jalan Raya Pos. Ya. Pokona isuk bakal linggeto ya kaharep jaga mun urang datang ka dieu kudu geus ngadeg kota Nu disebut. anyar. Omat ye gitu nya kudu geus ngadeg kota di dieu. Di 0 km bejana kan gitu. Makanya kemudian sejarah mencatat bahwa yang memprakarsai berkenaan dengan berdirinya kota Bandung itu adalah Herman Willem Daendels, gubernur jenderal ya Belanda yang mewakili kepentingan Prancis. Karena apa harita kerajaan Belanda dikuasai ditinggal ku Prancis di masa Ludwig Bonaparte, sepupu ti Napoleon Bonaparte nya ditugaskan pikeun jadi raja di wilayah kerajaan Walanda. Daendels orang Walanda tapi pengagum ya revolusi Prancis. Eta disebutkan ngadegeun kota Bandung cenah. Bet padahal anu ngadegeun kota Bandung teh nyaeta saha? Nyaeta adipati nu aya di Kabupaten Bandung ayeuna minahkeun tempatnya ti dayeuh kolot. Ngaranna dayeuh kan kota, kolot tua. Berarti hayang ngadegeun dayeuh anyar Nu gitu. anyar di Nyaeta Bandung. kota Madya Bandung. Nyaeta Raden ya Wiranata Kusuma anu kadua. Tapi sejarah orang dibejakeun Herman Willem Daendels. Kan gitunya. Dari SD, SMP. Nah, mata saya diajarna gitu. Mata kita disebutkan kunaon Bandung disebutkan Paris Panjava. Karena Daendels ini berkhidmat Orang kepada Prancis. kepentingan Prancis walaupun dia orang Walanda. Tapi dia bertugas sebagai ya sosok gubernur jenderal yang mewakili penguasa Belanda yang berasal dari Perancis, yaitu Ludwig Bonaparte yang nama aslinya adalah Louis Bonaparte. Biar terkesan Walanda diganti jadi Ludwig. Nah eta Kang, loba sajarah urang nu pakujut eta mah bener. kudu dibenjir beaskeun. Iya, salahna di mana? Anu bener kumaha gitu kan. Nah, tadi teh nu kahiji teh Salaka Salaka Negara, kadua Tarumanagara. Tarumanagara. Naon deui tadi? Ieu can nepi ka Prabu Siliwangi ya? Mohon. Ayeuna. Langsung Pajajaran atau aya kerajaan naon deui ya? Aya kerajaan Satacan Pajajaran, nyata kerajaan Galuh sareng kerajaan Oh. Pakuan. Oh nya. Nya kan kamari teh dicaritakeun. Di Bogor. Mohon. Jatan tadi tos di ieu nya sudah diungkap berkenaan dengan keberadaan kerajaan Tarumanagara. Kunaon disebut kerajaan Taruma gitu nya, Jalaran, Loba ya Jukut ya Tarum. Jalaran naon? Jalaran memang keberadaan dari kerajaan itu didirikan di tepian pinggir sungai gitu. Pantai kayak gitu. Dan keberadaan Tarumanagara itu ya berpusat di Sundapura ya yang kita ketahui hari ini sebagai wilayah yang membentang dari wilayah Jayakarta atau Jakarta nepikeun ka Bekasi. Eta puseur dayeuh puseur nagarana kerajaan Tarumanagara. Dan kerajaan Tarumanagara itu bahkan sezaman dengan kepemimpinan baginda Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabat daerah Khulafaur Rasyidin. Makanya Kang ya disebutkan bahwa salah satu di antara Inohong Sunda, putra dari Prabu Kertawarman, ada yang kemudian dikenal sebagai ya Sang Hyang ya nu aya di Leuweung Sancang. Anu katalahna nyeta Rakean Sancang. Berikutnya Rakean Sancang itu ya disebutkan nyeta Kean Santang. Anu kantos bejana guguri ku ka Bagenda Ali.
eta tinangtos aya pakuat kayitna hubungan ngeunaan naon sezaman gitu. Benang merahna teh nyambung Nyambung didinya gitu. Tah setelah keberadaan dari Prabu Kertawarman, berikutnya ada Prabu Sudawarman dan Prabu-prabu lainnya. Dan setelah kemudian pamor dari kerajaan Tarumanagara itu mulai melandai, ya akhirnya kemudian disublimasi oleh kekuasaan baru yang berasal dari Tatar Sunda bagian ke arah timur dengan berdirinya kekuasaan Galuh. Nu aya di Kawali, nu aya di Ciamis. Eta. Dan disitulah kekuasaan mulai membentang dari wilayah ya barat ke arah timur. Makanya kemudian kekuasaan yang ada di wilayah Kawali, di wilayah Galuh, ketika ada satu permasalahan di antara mereka, maka kekuasaan nu aya di Tatar Sunda itu dibagi menjadi 2 bagian. Nah, yang dibatasi oleh perairan Citarum. Bagian barat diperuntukkan bagi kerajaan Pakuan anu puseurna nyaeta di wilayah Bogor ayeuna. Anu di Galuh di wilayah timur Tatar Sunda eta kerajaan Galuh. Puseurna di mana? Di Kawali Ciamis. Berarti ini Bandung Galuh. Kan Citarum teh Cumuun eta mah jelas pisan eta mah wilayah anu disebut Tatar Ukur baheula mah can aya Bandung Kang disebutna Tatar Ukur. Tatar Ukur tuh bagian ti Kerajaan Galuh anu aya puseurna di Ciamis di Kawali. Kabagieuna teh ku eta teh nya. Iya. Tah paham. Kebayang. Nalika aya pasoalan di internal kekuasaan para penguasa Sunda gitu nya dibagi 2 tadinya nu kawitna Galuhnya. Jadi aya Kerajaan Galuh Pakuan. Atanapi berikutnya disebut sebagai ya Pakuan Pajajaran. Atanapi misalkan upami urang ninggal gitu nya 2 kekuasaan teh dihijikeun ku salah sawios di antara penguasa anu kakoncara. Dihijikeun jadi ngajajar, disebutlah Pajajaran. Di bawah kepemimpinan penguasa Sunda anu kakoncara. Yang paling terkemuka, yang paling terkenal, maka Wangi namanya. Disebut sebagai Prabu Wangi. Yang berikutnya ternyata setelah ditelusuri, yang namanya Prabu Wangi itu ternyata tidak hanya satu. Karena yang namanya Prabu Wangi adalah sosok penguasa Sunda yang terkenal kakoncara cek orang Sunda mah. Wangi namanya karena kebijaksanaan dalam kekuasaannya. Karena menyatukan tadi. Nah, diantaranya itu prestasinya. Makanya kemudian disebut sebagai gelar. Gelar yang melekat kepada para penguasa Sunda. Jadi nu ngaranna Prabu Wangi lain ngan saukur hiji, bukan hanya seorang tapi dari banyak orang, dari satu generasi penguasa Sunda ke generasi penguasa yang lain. Nu pasti mah siapapun yang menjadi pangawasa orang Sunda nu ngaranna hade, nu kabijaksanaana memang karasa kurahayat disebut sebagai Prabu Wangi. Tah ku sababrea jeung loba gitunya. Nah, dari situlah kemudian diturunkan, diwariskan jadi Silih Wangi. Karena bukan hanya satu orang penguasa Sunda yang namanya Wangi. Keberadaannya terkemuka atau terkenal di kalangan masyarakat Sunda. Nu jadi rahayat, anu jadi pemimpin teh memang salah reungit merenya nama nate gitunya, bukan harum ini ya. Tapi memang prestasinya gitunya. Kemudian kedudukannya memang bijaksana, disebut adil. Kemudian juga ya cek bahasa Sunda mah karasa gitulah. Kabuktian gitu. Karaos jeung kabuktos gitu takang. Nah, siga gitu makanya kemudian ditetapkan sebagai Prabu Wangi. Contoh Kang, Aki Luhur Mulya atau Aki Tirem disebut juga Prabu Wangi. Jadi nu ngaranna Prabu Wangi itu loba rea gitu. Berarti gitu ya. Itu gelar. Nama aslinya yang pertama kali siapa tadi? Nah, kalau dalam catatan sejarah orang Sunda, historiografi Sundanis. Jadi pembabakan rekam jejak sejarah nu aya di Kasundaan gitu ya disebutkan Aki Luhur Mulya, Aki Tirem. Karena beliau terkemuka, beliau terkenal, bahkan arif dan bijaksana.
salah satu kearif dan kebijaksanaan keadilannya itu pada saat dia menerima suaka politik, suaka militer, diplomasi yang diminta oleh penguasa yang ada di Hindupura, di wilayah Hindustan hari ini, Ya. yaitu Raja ya, Dewa Warman. Disebutkan ya Raja Dewa Warman itu ya migrasi dari wilayah Hindupura, dari wilayah Hindustan hari ini, wilayah India hari ini yang memiliki konsepsi teologi Hinduism. Lari dari sana kunaon? Da karajaana diruntuhkan oleh kenguasaan dari Magadha Raya di bawah kepemimpinan Maharaja Asoka anu lalim kaniaya. Disebutkan gitu tadi naskah Sunda teh. Kabur ke negeri urang. Soalnya naon keluargana dihabisi, karajaanna diruntuhkan. Di ditu teh. Di ditu teh di Hindupura teh akhirnya kabur ke negeri urang. Tah pas nepi ka wilayah kota pelabuhan nu aya di pesisir Wahanten, akhirnya datang ke penguasa Sunda nyaeta Aki Luhur Mulia. Aki Luhur Mulia. Geus luhur. Geus luhur mulia di kan. Tah Benar-benar. disitulah kemudian beliau ya Aki Luhur Mulia ini atau Aki Tirem ini memberikan suaka politik, perlindungan politik kepada imigran dari Hindupura, yaitu Prabu Dewa Warman atau Raja Dewa Warman. Malih mah Kang disebutkan di naskah Sunda teh Prabu Dewa Warman teh henteu ngan saukur dilindungi, tapi bahkan dipusakai sebagai putra mahkota. Jalaran naon nikah ka putri Aki Tirem Nyimas Pohaci. Tapi itu yang datang ke sini tuh sendiri atau banyakan? Banyakannya. Manya raja datang sorangan. Ya, bisa we beak pasukan atan. Jeung rakyatna. Jeung rakyat tuh bisa beak. Jadi bawa bekal, iya, harta iya. dunia segala macam begitu Aki Tirem. Oh, geuning ieu raja Diangken, gitu. ya. Diangken gitu, dilindungi. Itu menunjukkan bahwa orang Sunda nya itu Welcome. bijaksana, welcome gitu. Ketika ada pendatang yang minta tolong dibantuan, heug jangan ku kami ditulungan anjeun dirinya. Ya. Malih mah diangkat jadi anak mantu, nikah Nah. ka putrina. Jalarannya Aki Luhur Mulia Aki Tirem teu ngabogaan budak lalaki. Ya aya we ditikahkeun, diangkat jadi putra mahkota. Ti harita nya begitu Aki Tirem atau Aki Luhur Mulia tilar dunia ngantunkeun tinangtos nya kekuasaan teh diteruskeun ku Dewa Warman. Jadi penguasa kerajaan Salaka Nagara anu kadua nyaeta imigran di Hindupura ngaranna Prabu Dewa Dewa Warman. Ti harita urang Sunda Kenal kenal jeung karena budaya, ajaran Hinduism, karena ajaran Trimurti aya Pangeran teh tilu. Padahal sebelumnya orang Sunda teh ngagem keyakinan Sang Hyang Widi atau Sang Hyang Tunggal nu ngaranna pangeran anu disembah hiji. Itu Kang eta bejana. Makanya Panggih, disebutkan ayo gini Kang Kang, Derita. disebutkan Aki Luhur Mulia atau Aki Tirem itu adalah Prabu Wangi pertama yang kemudian dikenal dalam sejarah Kasundaan. Berikutnya di antara penguasa kerajaan Tarumanagara, nya. kan anu paling terkenal itu kan Purnawarman. Nya. Nah, Purnawarman ge digelari sebagai Prabu Wangi. Karena apa? Kekuasaannya paling megah, paling luas dan disebut adil dan bijaksana. Tapi Dewa Warman mah enggak disebut Nah, enggak Prabu disebut. Wangi. Enggak disebut. Enggak ya? Enggak disebut. Oke. Siap langsung ke yang tadi. Ya, Purnawarman di Purnawarman. era Tarumanagara. Bahkan kemudian bukan hanya Purnawarman yang digelari sebagai Prabu Wangi. Prabu berikutnya yang kemudian dikenal sebagai Prabu Kertawarman itu juga disebut sebagai Prabu Prabu Wangi. Termasuk juga ini Kang. Ketika era dari Tarumanagara mulai melandai dan akhirnya kemudian disublimasi digantikan oleh kekuasaan Galuh nu aya di Kawali Ciamis, kan orang apalnya Prabu Lingga Buana. Nya. Apal teh Lingga Buana? Lingga teh naon sih Kang Deri? Lingga Ah, perkasa. keperkasaan laki-laki. Naon? Kuat-kuat. Iya, siga Monas lah gitu. Ya. Ngaceng ka luhur. Heeh. Malah kan disebut Wah, saya ngedit na ieu mah Lain merak kacung lain. Ya. Lingga Buana. Buana teh naon? Dunia. Dunia. Berarti apa? Dia adalah sosok penguasa perkasa di dunia. Makanya nya Prabu Lingga Buana nalika nganterkeun putrina nyaeta Putri Citra Resmi Diah Pitaloka ti Galuh jalaran naon aya pinangan ti penguasa keraton Trowulan nyaeta
Prabu hayang buruk. Begitu mendengar kabar Putri Citra Lesmi teh nyaeta gelis rancunit, gelis kayungjun, Eta. hayang ditikah ku kami. Nah. Gitu. Akhirna mah dianterkeun ka Keraton Trowulan ka ibu kota puseur dayeuh puseur nagara Di Majapahit. Majapahit. Tapi dicegat di Tegalan Bubat ku Mahapatih Gajah Mada. Disebutkan Putri Citra Lesmi teh sebagai putri seserahan, lain keur dijadikan sebagai permaisuri. Anu matak nu jadi kolot, boga wawanen jeung boga ajen, aing teh raja datang ka dieu teh lain keur berserah-serah bongkokan lain. Nya. Makanya nu ngaranna Lingga Buana, sosok laki-laki perkasa gitu nya. Embung aing mah dijadikeun sebagai serah bongkokan Nya. gitu. Akhirnya tarung didinya duel, perang bubar. Tadi disebut Lingga Buana teh ku saboboga ajen jeung wawanen disebut sebagai Prabu Wangi. Jadi di Galuh teh bukan hanya satu, tapi ada beberapa prestasinya orang. tuh memang beda-beda ya Teh, Beda-beda. dari yang Aya nu jaya dina Buana, aya Lingga dina Buana Ya, gitu nya. Perkasa gitu ya. Jadi akhirnya dari sini kita mengetahui bahwa yang namanya Prabu Wangi bukan hanya satu orang, Banyak, berarti. tapi dari banyak orang. Karena banyak orang dan ini adalah berkenaan dengan gelar yang diwariskan kepada para penguasa Sunda Nuka Koncara disebut sebagai Siliwangi. Karena terlalu panjang bersiliwangi jadi Siliwangi aja. Siliwangi. Huruf H-nya Ya, larut, larutnya larut. Siliwangi. Padahal silihnya, silih teh Silih. saling Ya, betul. ngawangi. Tah eta pisan Kang Dery. Saya kira tuh memang Prabu Wangi itu adalah yang pertama kali itu ketika kerajaan Pajajaran berdiri. Nah, itu raja pertamanya disebut Prabu Wangi. Saya kira gitu ya. Ternyata yang digelari Prabu Wangi itu Dari zaman sebelum kerajaan Pajajaran nih. Galuh lah, Taruma sama Iya. apa sih? Di tenawan itu teh. Galuh. Jadi itu nu pang pertama. Salakan Nagara. Silver State. Silver Kingdom. Kingdom. Silver Kingdom. Ya, ternyata gitu ya saja. Tanya Iya. aya Prabu Wangi Iya. teh gitunya Mohon. teh zaman Mohon. Salakanagaranya. Mohon. Terus nu aya di film Prabu Siliwangi ayeuna nu mana tad? Anu gaduh putra Kian Satang. Kian Santang. Manawi Walang. ayeuna sateacana kieu Kang. Kang Subhan, Kang Dery, rek percaya kana film atau rek percaya kana dokumentasi. Ari filmna lolobana loba dramana. Nu ngaranna dramana nu penting mah penonton eak-eakan. Jadi tong percaya kana film. Komo nu sebenarnya teh film drama nu ngaranna film berbasis pada sejarah ge loba Nu dibelok-belokeun nya. banyak deviasinya supaya naon supaya memicu berkenaan dengan atensi sekaligus juga emosi. Jadi kan masyarakat sekarang itu masyarakat Sunda itu kita sendiri tahu lah ya, baca sejarah kita pun ngeblank gitu ya, katakanlah ngeblank lah gitu, sama sekali nggak tahu. Yang pada akhirnya ketika disuguhi film itu tuh Siganunya we nya. jika nunya dan oh iya kieu geninya. Iya. Nah, melalui podcast inilah Patak film mudah-mudahan perbolana Nah, film eta. ya, mudah-mudahan tah ngalangkungan podcast ieu teh urang lempengkeun ieu sakedik-sakedik tad. Mohon. Nah, jadi wah Nah. Prabu Siliwangi kumaha dad kelajenganna? Jadi upami misalkan Kang Subhan, Kang Dery ninggalnya film Kian Santang Nya. anu di naon? Nu ditayangkeun ku salah sawios TV swasta di Mohon. negeri urang gitu nya. Sebetulnya banyak unsur dramanya daripada unsur historisnya. Karena apa? Karena itu hanya mengambil ya momen atau mengambil latar. Ya, sejarah itu hanya diambil sebagai latar bukan sebagai konten atau isinya. Banyaknya adalah berkenaan dengan drama saja. Makanya kemudian kita jangan mengikuti ya berkenaan dengan narasi yang diangkat dalam film karena unsur dramanya lebih dominan dari unsur berkenaan Historisnya. dengan sejarahnya. Oke. Nah, kalau merujuk kepada apa yang tadi ditanyakan, ari dina tayangan sinetron Kian Santang teh eta Prabu Wangi nu mana gitu kan gitu. Tah, anu disebut Kian Santang ge nya, Kian Santang ye nya. Ieu ternyata dina narasi sajarah urang Sunda teh lain ngan saukur saurang, bayangkeun ke urang.
Kian Santang teh. Kean Santang teh aya 3 tokoh dalam sejarah Sunda. Ah, sia. Anu kahiji, Tadi asa disebutkan ya? ya makanya disebutkan tadi di awal. Anu kahiji nyaeta sosok Kean Santang teh dinisbatkeun kepada sosok di era Tarumanagara. Pada abad ke-7, 700-an miladiah. Namina nyaeta Sanghyang Rakean Sancang. Oh, nu disancang Putra dia. tunggal dari Prabu Wangi Kertawarman penguasa Tarumanagara. Oh, Itu nu berarti kahiji. periode Jadi kedua. Kian Santang juga gelar. Ya bukan gelar sih, lebih Apa? tepatnya apanya? Ya bisa Turunan, gelar, bisa turunan. nama juga sebetulnya. Nama. Nanti dijelaskan, penyebutan Dad. aja ya. Nah, Oke, penyebutan. lanjut. Yang kedua ya, itu melekat kepada sosok Sang Hyang Boros Ngora. Oh, Ciamis. Ya, Oh, Panjalu. putra kedua dari kerajaan Panjalu, leres pisan. Panjalu. Nyata Prabu Wangi Cakra Dewa. Tuh. Eta Kean Santang anu kadua. Nama aslina nyaeta Sang Hyang Boros Ngora, putra kedua dari Prabu Wangi Cakra Dewa di Kerajaan Panjalu. Kerajaan Panjalu itu membentang dari wilayah Ciamis bagian timur sampai meluas ke wilayah Banyumas. Makanya perhatikan oleh kita, orang-orang Banyumas gitunya paling teroge ngomong bahasa Sunda. Benar. Yang ketiga ya, sosok yang disebut Kean Santang itu adalah Sunan Rohmat Pangeran Sangara atau Raden Sangara bin Prabu Wangi Sang Hyang Pamanah Rasa Jaya Dewata Jaya Ningrat Sri Baduga Maharaja, putra ketiga. Makanya Sunan Rohmat atanapi Raja Sangara Kitapak Sakti eta katelahna oge sebagai Kean Santang Kian Santang. yang hidup pada abad ke-15 1400-an sekian. Eta di mana eta Sri Baduga teh? Hah? Di mana? Nah, Sri Baduga teh penguasa nu aya di Galuh Kawali Ciamis. Masih Kawali. Oh. Itu Gitu. mana itu Purwakarta kan aya Sri Nah, Baduga. Sugan Bandung gitu tah. Kan di Purwakarta ya Sri Baduganya. Jadi lamun seuk urang naon? Malire gitu nah, nitenan sinetron Kean Santang eta teh paminingal dina jujutan ngaran-ngaranna eta teh Kean Santang anu hirup Katilu. dina abad ke-15 anu disebutkeun di tadi anu katilu nyata Sunan Rohmat Alamat. ya, Kawali. Raja Sangara, Kitapak Sakti, Kean Santang, putra ketiga dari Prabu Wangi Sang Hyang Pamanah Rasa Jaya Ningrat Jaya Dewata Sri Baduga Maharaja anu nikah ka Nyi Mas Subang Larang binti Ki Gedeng Tapa. Tah, nu nyaho urang mah eta Sriwangi teh isina Subang Larang. Nah eta. Nu apal urang mah eta. Berarti Tah, anu eta teh nu terakhir katilu. Mohon eta teh anu Difilmkeun. difilmkeun teh anu disanetronkeun sinema elektronika nu eta nu katilu. Katilu. Karena anu banyak dinarasikan dalam ya kajian historiografi nu aya di Tatar Sunda nyata Kean Santang anu ketiga. katilu. Oh. Anu hirup Panggih dina abad ka-15 sezaman dengan islamisasi anu dituneikeun ku Majelis Waliyullah di generasi anu pertama di katilu. Di masa ya Maulana Malik Ibrahim Sunan Gresik dugikeun ka mangsana Sunan Ngampel atau Sayyid Ali Rahmatullah bin Maulana Malik Ibrahim Sunan Ngampel bin Sunan Gresik sezaman oge dengan Susu Hunan Jati atau Sarip Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jalaran nawan jalaran memang Kitapak Sakti, Sunan Rohmat, Raja Sangara, Kean Santang itu mangrupi amang ti Susu Hunan Jati, Sarip Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Nya kan indungna Sunan Gunung Jati teh Syaripah Mudaim atau Nyi Mas Rara Santang eta teh mangrupikeun lanceuk langsung ti Kean Santang.